warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlita Yuli Septiana Sari dari kelas 1B Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Madiun. Saya di sini akan mempresentasikan tentang ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Saya di sini akan menjelaskan apa itu ketahanan. Ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation, yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara. Ketahanan secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Bagaimana dengan pengertian ketahanan nasional secara terminologi? Yang pertama, wajah ketahanan nasional Indonesia. Menurut GBH S. Suryono Mataraman, definisi ketahanan nasional mungkin berbeda-beda karena penyusunan definisi melihatnya dari sudut yang berbeda pula. Menurutnya, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan terakhir ketahanan nasional sebagai strategi. Yang kedua, dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Selain tiga wajah dan pengertian ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Oleh karena aspek-aspek baik alamiah dan sosial atau astagatra mempengaruhi kondisi ketahanan nasional, maka dimensi, aspek, atau bidang dari ketahanan nasional Indonesia juga berkembang dalam skala nasional. Dan sebagai konsepsi kenegaraan, ada istilah ketahanan nasional. Selanjutnya, berdasarkan aspek-aspeknya, ada ketahanan nasional bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan. Dari situ kita mengenal istilah ketahanan politik, ketahanan budaya, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan keamanan. Ketiga, ada bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Ya, istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 27 ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam buku Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh MPR tahun 2012 dijelaskan bahwa pasal 27 ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI, tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban negara berkaitan dengan militer atau militerisme, dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk bela negara hanya terletak pada tentara Indonesia. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap negara Indonesia. Hal ini
berkonsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pula aktivitas masing-masing. Selanjutnya ada sumber historis, sosiologis, politik, ketahanan nasional, dan bela negara. Yang pertama, sumber historis. Ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an. Di masa itu, sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Sejarah keberhasilan Indonesia dalam melawan komunis dengan ketahanan nasional berlandaskan ideologi. Yang kedua, sumber sosiologis. Ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap kebudayaan kebangsaan. Ini ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, terakhir, ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tetapi sebagai konsepsi yang berlapis atau ketahanan berlapis. Selanjutnya ada dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita konsep ketahanan nasional. Kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Sampai saat ini kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI dibandingkan dengan pengalaman Yugoslavia ketika menghadapi ancaman perpecahan tahun 1990-an. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.